All Ego berhasil tumbangkan sang biduan Joe Hendry. Ridge Holland mengkhianati Chase University. Kelani Jordan dan Obafemi berjaya. Dan Julia akhirnya debut di WWE. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Hari ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE NXT No Mercy tahun 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Langsung aja ke pertandingan pertama di NXT No Mercy hari ini. Kejuaraan gelar NXT Tag Team antara Andre Chase dan Ridge Holland dari Chase University melawan Axiom dan Nathan Frazer. Pertandingan dimulai dengan pertukaran move yang cepat, di mana Axiom dan Frazer nunjukin kelincahan mereka ngelawan kekuatan dari Holland dan kemampuan teknis dari Chase. Di awal, kekuatan Holland jadi faktor penting karena dia berhasil ngalahin Frazer dengan belly-to-belly suplexes dan jackhammer. Walau gitu, Axiom dan Frazer ngebalas dengan manuver-manuver high flying bikin pertandingan jadi seimbang. Pertandingan makin memuncak waktu Chase banting Spanish Fly ke Axiom yang dilanjut dengan Tiger Driver. Hampir aja bikin mereka menang. Tapi Axiom dan Frazer nggak gampang nyerah. Dengan Frazer yang berhasil ngebatalin percobaan pin dan ngebalas dengan Philip Dive ke Holland. Titik baliknya terjadi waktu Frazer nge-tag secara diam-diam dan setelah rangkaian gerakan high impact, Axiom berhasil ngebanting Chase dengan Spanish Fly. Ngasih kesempatan ke Frazer buat nyelesain pertandingan dengan Phoenix Splash untuk memenangkan pertandingan dan kembali menjadi NXT Tag Team Champions. Setelah pertandingan, tiba-tiba Ridge Holland nyerang teman-temannya sendiri dari Chase U yang diakhiri dengan Redeemer DDT. Serangan itu bikin Chase harus dapat perawatan medis, sementara Tia Hell nangis nyaksiin kekacauan yang terjadi. Penonton, seperti biasa di dunia wrestling, malah teriak one more time. Bikin suasana makin intens setelah pertandingan. Pengkhianatan ini benar-benar bikin Chase U jadi kacau. Pertandingan tag team title yang keren banget dengan beberapa false finishes yang mantap di akhir. Kita udah tahu Axiom dan Frazer bisa tampil maksimal, tapi Chase U selalu berhasil ngasih kesan yang bagus. Andre Chase kadang-kadang juga nggak dianggap jago di ring karena gimmicknya. Ridge Holland yang nunjukin salah satu pertandingan terbaik dan paling bersih di WWE di pertandingan ini dengan beberapa suplex inovatif dan near falls yang keren. Kaget juga mereka cepet banget ngambil gelarnya dari Chase U, tapi itu bikin near fall golden ratio jadi kelihatan keren. Heel turn dari Ridge Holland emang udah bisa ditebak bakal terjadi. Lanjut ke pertandingan non-gelar antara Wesley melawan Zachary Wentz. Pertandingan ini intens dan penuh aksi, di mana kedua pegulat nunjukin kemampuan high flying dan hard hitting mereka. Di awal, Zachary berhasil unggul dengan basement dropkick dan corkscrew crossbody. West ngebales dengan serangkaian hantaman yang brutal, termasuk backbreaker di apron dan hammerlock clinch knees. Pertandingan ini penuh dengan perubahan momentum, di mana Zachary ngeluarin signature move-nya, Tiger Knee Strike dan Swanton Bomb, diikuti dengan Boston Crab yang nargetin punggung West yang pernah dioperasi. West nggak mau kalah, dia ngebalas dengan Phoenix Splash dan finishernya, Cardiac Kick. Tapi Zachary berhasil kick out, bikin penonton teriak, "This is awesome." West sempat ngosongin meja komentator dan nyoba ngasih damage lebih ke Zachary. Tapi Zachary dengan cerdik berhasil ngindari knee strike yang bikin West nabrak tangga ring. Waktu West ngeluarin kursi, Trey Miguel muncul dan intervensi. Ngasih kesempatan buat Zachary buat hantam Canadian Destroyer dari apron, diikuti dengan UFO Cutter untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang quick dan strong antara mantan anggota MSK Rascals. Ada momen lucu pas meja tiba-tiba hancur sendiri. Habis itu ada momen yang agak ngeri juga pas West ngasih double storm ke kepala Wentz. Untungnya cuma kena bagian samping kepala buat ngasih ilusi yang bagus. Sebenarnya itu harusnya kayak meteora tapi tingginya bikin kelihatan kayak double storm. Lagi, dengan adanya Trey, aku nggak keberatan kalau dua pro ini ngulang pertandingan lagi. Aku juga nggak keberatan kalau mereka jadi tag team lagi. Karena semua tag team yang bubar biasanya bakal balik bareng lagi kan. Lanjut ke pertandingan kejuaraan gelar North American Women's NXT antara Kelani Jordan melawan Wendy Choo. Wendy memulai pertandingan dengan kuat, pakai wrist hold dan monkey flip. Tapi Kelani langsung ngebalas dengan hurricanrana dan serangkaian dropkick. Momentum pertandingan terus berubah, dengan Wendy ngeluarin kombinasi lariat, suplex, dan submission hold buat bikin Kelani terus bertahan. Kelani nunjukin atletismenya dengan gerakan-gerakan keren kayak standing moonsault, zigzag, dan tornado DDT. Tapi ketangguhan Wendy nggak bisa diremehkan.
Dia berhasil nahan crossbody dan ngeluarin gerakan powerful kayak German suplex dan kalas. Meskipun Wendy terus berusaha bikin Kelani lemah, termasuk dengan ngunci Kelani di rear naked choke, Kelani berhasil lepas dan balik ngelawan. Kedua pegulat ini bertarung di tali atas, dengan Kelani berhasil ngeblok superplex dan ngeeksekusi 450 splash. Dilanjut dengan signature move-nya, One of a Kind moonsault untuk memenangkan pertandingan dan pertahankan gelar North American Women's NXT-nya. Setelah pertandingan, drama berlanjut waktu Tatum Paxley muncul dan nyerang Wendy Choo. Nyerang dia pakai Dragon Sleeper. Terus Paxley ngasih hint bakal ada konfrontasi lagi di masa depan. Pertandingan yang cukup keras. Sayangnya, penonton gak terlalu antusias dengan apa yang Wendy Choo lakuin. Yang menurutku itu karena kurangnya pengembangan karakter. Build up pertandingan ini cuma fokus ke Kelani Jordan yang berantem sama pegulat lain. Sementara Wendy Choo cuma kayak di latar belakang. Nyoba kelihatan serem tapi sayangnya itu nggak sukses. Penonton lebih dukung Kelani tapi Wendy nggak dapat hit sama sekali. Lagi kalau feud ini punya lebih banyak hit, pasti bakal lebih stand out. Lanjut ke pertandingan kejuaraan gelar North American NXT antara Oba Femi melawan Tony D'Angelo. Oba langsung nunjukin kekuatannya di awal dengan ngelempar Tony D, tapi Tony cepat nge-counter dengan double leg takedown. Pertandingan ini penuh dengan pertukaran power moves dari kedua pegulat, di mana Tony D berhasil ngehajar Oba dengan German suplex, sementara Oba balas dengan serangkaian pukulan yang keras dan suplexes. Replay nunjukin kalau Tony D kakinya terkilir di awal pertandingan, dan ini jadi faktor penting seiring berjalannya waktu. Walaupun cedera, Tony D tetap berjuang dengan luncurin pukulan, DDT di up front dan overhead belly to belly. Dia hampir menang setelah ngehajar Oba dengan Fisherman Suplex dan Electric Chair Slam. Tapi ketangguhan Oba Femi bikin dia terus bertahan. Pertandingan mencapai puncaknya ketika Oba mencoba menggunakan crowbar, tapi rekan-rekan Tony D, Channing Lorenzo dan Luca Crucifino intervensi yang bikin adanya perkelahian di luar ring. Oba Femi akhirnya berhasil ngebanting Tony D dengan sit out powerbomb. Walaupun Tony D udah ngeluarin usaha terbaiknya dan dibantu sama rekan-rekannya, kekuatan Oba Femi terlalu hebat dan dia berhasil mempertahankan NXT North American Championship-nya dengan sukses. Kedua pegulat ini sama-sama disukai fans, tapi kelihatannya lebih banyak yang mendukung Oba Femi. Ini pertanda bagus buat karirnya di main roster nanti. Baru tampil di 21 pertandingan di televisi, tapi sejak pertandingan pertama, dia udah kelihatan kayak calon main event di WrestleMania. Salut juga buat Tony D yang tampil solid. Aku berani bilang Tony D'Angelo dan Oba Femi adalah dua dari proyek pengembangan WWE yang paling cepat meningkat. Soalnya Tony D juga udah kelihatan bagus sejak awal di NXT 2.0. Pertandingan yang bagus antara dua rookie ini. Lanjut ke pertandingan kejuaraan gelar Women's NXT antara Roxanne Perez melawan Jaida Parker. Pertandingan dimulai dengan pertukaran teknik, di mana Roxanne mengambil kendali lebih awal dengan headlock takedown dan submission. Jaida ngebalas dengan power moves termasuk shoulder tackle dan underhook suplex. Tapi Roxanne fokus menyerang tulang rusuk Jaida, bikin dia cedera dengan curb stomp di tangga ring dan dilanjut dengan double stomp ke rusuk buat near fall. Seiring berjalannya pertandingan, kedua pegulat saling bertukar pukulan keras dan signature moves mereka, sampai penonton teriak "This is awesome". Jaida nunjukin ketangguhan, bangkit lagi dengan deadlift powerbomb dan spinebuster. Tapi cedera di rusuknya bikin dia kesulitan. Walaupun Jaida udah keluarin usaha terbaiknya, termasuk Samoan Drop dan Driving Banzai Drop andalannya, Roxanne berhasil memanfaatkan keadaan Jaida yang udah lemah. Roxanne banting Jaida pakai finishernya Pop Rocks, baik di ringside maupun di dalam ring, untuk memenangkan pertandingan dan mempertahankan gelarnya. Setelah pertandingan, lampu arena tiba-tiba redup, dan mantan pegulat Stardom, Julia, muncul surprisein kita semua. Julia langsung hadap-hadapan sama Roxanne Perez di ring, ngasih sinyal bakal ada bentrokan besar di masa depan buat NXT Women's Championship. Kemunculan dari Julia ini jadi ending yang seru buat pertandingan yang udah intens, bikin fans gak sabar nunggu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Awalnya gak ada yang ngelihat Jaida Parker sebagai ancaman yang serius buat gelar ini, tapi malam ini dia benar-benar ngancurin ekspektasi itu dengan ngasih pertandingan yang luar biasa melawan salah satu pegulat wanita terbaik di dunia saat ini. Dia dapat poin tambahan karena jadi salah satu proyek pengembangan WWE lewat program Next in Line. Dia udah sejajar sama Oba dan Tony D. Debut yang bagus juga buat Julia yang tampil keren dan intensnya juga mantap. Dia adalah sosok yang udah aku duga bakal ngambil gelar dari Roxanne Perez sejak lama.
Langsung aja ke pertandingan utama di No Mercy, kejuaraan gelar NXT antara All Ego Ethan Page melawan Joe Hendry yang diwasiti oleh Trick Williams. Pertandingan dimulai dengan kedua pegulat saling bertukar kuncian dan pamer kekuatan, dengan Hendry berhasil unggul lebih dulu lewat slam-slam kuatnya. Ethan Page gak mau kalah, dia ngeluarin taktik agresif, termasuk Yakuza Kick dan Guillotine Choke, yang dikonter Hendry dengan Deadlift Suplex. Ketegangan makin tinggi waktu penonton dengan lancang meneriakan Ethan sucks karena gak suka sama Ethan. Ethan memanfaatkan momentum ini dengan super power slam dan Ego's Edge di apron, tapi Hendry nggak mau kalah. Bahkan sempat nyolong finishernya Ethan juga, Ego's Edge buat near fall. Pertandingan makin kacau waktu Trick Williams gak sengaja kena pukul dan jatuh pingsan. Hal ini biasa disebut dengan ref bump kalau kalian belum tahu. Ethan akhirnya banting Hendry pakai DDT tepat kena sabuk juaranya. Trick Williams yang udah sadar dari ref bump sebelumnya, ngeluarin wasit pengganti yang udah siap ngitung pinfall, yang berujung pada ref bump kedua. Gara-gara kedua wasit nggak bisa ngelakuin tugasnya, Ethan Page ngambil kesempatan, ngasih low blow ke Hendry diikuti dengan Ego's Edge lagi untuk memenangkan pertandingan dan mempertahankan NXT Championship. Setelah pertandingan, kekacauan masih berlanjut waktu Pidan tiba-tiba masuk ring, bawa Trick Williams keluar, dan banting pakai bitter end untuk mengakhiri NXT No Mercy hari ini. Pertandingan kejuaraan yang seru. Yang lebih seru lagi itu ngeliat Joe Hendry akhirnya bisa nunjukin aksinya di depan penonton arena yang penuh. Gimik Joe Hendry benar-benar diterima sama penonton. Aku juga seneng banget ngeliat Ethan Page akhirnya dapat push yang menurutku udah layak dia dapat sejak dia masih di TNA. Dia cocok banget jadi heel di pertandingan ini karena dia bisa bikin penonton kesal kapan aja. Tebakanku sih pertandingan berikutnya bakal jadi Trick Williams lawan Ethan Page di CW Premier. Secara keseluruhan, ini adalah acara premium yang bagus buat NXT. Kayak yang udah sering aku bilang, para pegulat developmental ini benar-benar bersinar di panggung yang besar. Jada Parker khususnya benar-benar mencuri perhatian dan jadi bintang di acara ini. Menurut kalian gimana NXT No Mercy tahun ini? Bagus? Nggak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were impossible.